See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga Desa Sukawedi, kembali lagi bersama saya, Riswanda Pramarta. Dalam segmen kali ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari seorang driver ojol ketika dia dengan penumpangnya memasuki dimensi lain. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Beberapa orang percaya di tempat-tempat tertentu terdapat dimensi paralel yang diciptakan makhluk halus sebagai tempat kekuasaan mereka. Entah nyata atau tidak, tapi beberapa pengalaman membuktikan bahwa lingkaran setan itu memang benar-benar nyata. Lingkaran setan, begitu aku menyebutnya. Sebuah area yang cukup luas di mana terdapat banyak makhluk-makhluk yang tak kasat mata bersemayam. Ada juga yang menyebutnya dimensi paralel, di mana seakan-akan terdapat kehidupan di dalamnya. Ada keramaian, ada orang-orang beraktivitas, sama seperti di dunia biasa. Aku baru saja berkemas dan bersiap pulang kantor. Waktu masih menunjukkan jam 7:30 malam. Ojol yang aku pesan pun sudah terdengar suara motornya dari arah pagar depan. Aku perhatikan kantor sudah mulai lengang. Beberapa sudah berangkat bermain badminton dan beberapa di antaranya masih bermain PS di escape room. Seorang driver ojol Parubaya parkir di depan gerbang kantor. Wajahnya datar, tanpa sapaan saat aku menanyakan apakah itu orderan yang aku pesan. Tatapannya pun kosong, tanpa arah yang jelas. Mungkin dia lelah setelah seharian narik. Begitu pikirku. Tanpa banyak bicara, aku mulai naik ke motornya dan kami mulai berangkat. Sekitar 100 meter, aku mencoba mengajaknya bicara. Sekedar memecah suasana agar selama perjalanan tidak begitu kaku. Sesekali dia mengangguk dan menjawab dengan suaranya yang serak. Aneh sekali. Tidak pernah aku mendapatkan driver ojol sedingin ini. Tak berapa lama aku tersentak dengan pertanyaan driver itu yang tiba-tiba dia ucapkan. Mas, pernah masuk ke kawasan angker? Aku cukup kaget dengan pertanyaan bapak ini. Tak biasanya aku mendapatkan pertanyaan yang sulit aku jawab dari seorang yang baru aku kenal. Apalagi seorang driver ojol. Belum pak, ada apa emangnya? Bapak itu kemudian memperlambat laju motornya. Dia mulai menceritakan maksud dari pertanyaan itu. Sungguh tak pernah kusangka masih ada orang yang mengalami hal ini. 3 hari yang lalu sekitar pukul 11.35 dini hari, Pak Agus, nama driver itu, sudah bersiap untuk pulang. Narik ojek seharian hingga malam cukup melelahkan dan menguras banyak tenaga. Dia hanya ingin pulang dan menghitung hasil ngojeknya hari itu. Namun karena lupa mematikan aplikasi, sebuah orderan pun masuk. Dari seorang anak muda yang berada tak jauh dari tempat Pak Agus berhenti. Dilema jika orderan itu di-cancel, maka performa Pak Agus akan jelek. Namun, jika orderan itu diambil, malam mulai larut dan tujuan dari orderan itu pun cukup jauh.
sekitar 10-an kilometer. Setelah berpikir beberapa saat, Pak Agus memutuskan mengambil orderan itu dan menjemput pemuda tadi. "Pak, kita lewat sini ya. Depan belok kiri, biar lebih cepat." "Tapi mas, itu jalan Karya Timur. Apa enggak sebaiknya lewat jalan utama saja?" "Nggak apa-apa pak, lewat situ aja lebih cepat." Karya Timur adalah lokasi pergudangan di Kota Malang. Tempatnya tepat di sebelah rel kereta api. Banyak gudang-gudang dari pabrik-pabrik di sekitar Malang yang berjajar di sini. Suasananya sepi, hanya beberapa lampu remang-remang di sudut gudang. Tak banyak kendaraan yang lewat jalan itu. Hanya bangkai-bangkai angkot yang dibiarkan berjajar tanpa tahu bagaimana nasibnya. Genangan air terlihat memenuhi sudut-sudut jalan. Baru saja diguyur hujan sore itu, dan menyisakan malam yang dingin dan menusuk. Perlahan Pak Agus dan penumpangnya memasuki jalan itu dan menyusuri jalan sepi yang dingin. Awalnya tak ada hal ganjil yang dia rasakan. Namun tiba-tiba hawa sangat dingin masuk dan menusuk kulitnya dari sela-sela jaket ojol yang dia pakai. Dingin sekali. Lebih dingin dari hawa yang dia rasakan sebelum masuk ke tempat itu. Pak Agus hanya bisa diam. Dia merasakan hal yang tidak biasa. Dia terus berpikir, apakah sebaiknya putar balik dan mengambil jalur utama. Tapi di sisi lain, dia tak mau mendapatkan reputasi buruk karena tidak sesuai dengan apa yang penumpang minta. Belum sempat kebingungan Pak Agus terjawab, terlihat ada cahaya-cahaya yang cukup terang dari lampu-lampu yang tak jauh berada di depan. Tampak seperti sebuah keramaian. Tapi apa? Pasar malam? Atau pesta rakyat? Wah, ada rame-rame pak. Apa itu pak? Nggak tahu mas, kayaknya ada pasar malam. Pak Agus memperlambat motornya dan mengamati suasana keramaian itu. Tampak memang seperti pasar malam dan ramai. Ada berbagai macam pedagang kaki lima yang berjajar, dan pengunjung yang berdesakan melewati jalan-jalan di sela-sela pasar malam itu. Namun keramaian itu menjadi bertambah aneh saat Pak Agus memperhatikan wajah dari orang-orang yang berada di sana. Mereka terlihat pucat, dengan tatapan kosong. Semua memiliki raut wajah dan ekspresi yang sama. Apa ini? Aku masih berpikir keras dengan apa yang Pak Agus ceritakan. Meski suaranya serak, dia menceritakan dengan sangat jelas. Sejenak mengusap dahinya. Dia meneruskan apa yang dia ceritakan. Usai melewati pasar malam aneh itu, Pak Agus dan penumpangnya melewati jalan yang membingungkan. Beberapa perempatan yang sama pernah dia lalui sebelumnya, seperti melewati jalan yang sama 2 kali. Beberapa jalan juga tak pernah ditemui. Apakah ini jalan baru? Pak Agus tak berpikir sejauh itu. Dia terus memacu motornya ke arah tempat yang dituju. Tapi semakin jauh perjalanan, Pak Agus merasa mereka tak pernah meninggalkan tempat itu. Tetap berada di antara gedung-gedung gudang yang berbaris rapi di kiri dan kanan. Maaf mas beneran tahu jalannya enggak ya? Saya tahu pak, tapi kenapa berubah ya? Berubah bagaimana ya? Saya enggak yakin pak, tapi setahu saya tidak ada jalan yang mengarah masuk ke sana. Tapi kenapa jadi ada jalan ya? Lagi, Pak Agus berusaha untuk mencari jalan keluar. Tapi lagi-lagi mereka kembali ke tempat-tempat yang pernah mereka lalui. Seakan-akan mereka berada di dalam sebuah labirin raksasa yang tak pernah bisa keluar. Semakin kita pergi jauh, maka akan semakin mendekat dan tidak bisa keluar. Demikian juga dengan Pak Agus dan penumpangnya. Merasa ada yang tidak beres,
Pak Agus mengerti akan kondisi ini dan berusaha untuk tenang, dan meminta penumpangnya untuk tetap tenang. Mas, sepertinya kita sedang dalam wilayah yang gak wajar. Maksudnya Pak? Gak tahu Mas, saya merasa sudah melewatin perempatan ini 7 kali. Iya Pak, saya juga merasa demikian. Ya udah, bantu saya baca surat-surat pendek ya Mas. Saya akan tetap fokus mencari jalan. Si penumpang hanya mengangguk dan mengikuti apa yang Pak Agus minta. Pak Agus sendiri tetap tenang dan berusaha mencari jalan keluar dari tempat yang penuh tanda tanya itu. Beberapa menit kemudian, Pak Agus melihat ujung jalan mengarah ke jalan utama. Sepertinya itu jalan keluar. Apa yang dia lakukan membuahkan hasil. Sedikit lagi, mereka akan keluar dari tempat yang tak berujung itu. Seperti perjalanan tanpa henti dan berputar-putar di dimensi yang berbeda. Dan orang-orang yang di dalamnya mempunyai raut wajah pucat dengan tatapan datar tanpa ekspresi. Kembali, Pak Agus merasakan dingin yang teramat sangat menusuk hingga tulang. Sama seperti pertama dia masuk ke jalan itu tadi. Apakah ini tanda bahwa mereka telah keluar dari dimensi itu? Sesaat, motor yang mereka naiki sudah memasuki pinggiran jalan utama. Mereka kembali ke alam nyata. Dengan keringat dingin bercucuran, mereka memastikan lagi apakah benar semua sudah menjadi normal. Tak ada lagi orang-orang bertampang pucat tanpa ekspresi. Benar, semua sudah normal. Sepertinya kita sudah keluar, Mas. Emangnya tadi itu apa, Pak? Saya nggak tahu. Kita kayak berputar-putar saja dari tadi. Ya udah, Pak. Kalau begitu kita lewat jalan utama aja. Iya, Mas. Tapi kenapa, Pak? Pak Agus sangat terkejut melihat kenyataan bahwa sebenarnya mereka hanya kembali ke posisi awal penjemputan dan tak pernah jauh dari tempat itu. Jalan baru yang mereka lewati tadi hanyalah seonggok tanah kosong yang mengarah ke gudang tua yang terbengkalai. Dan yang lebih mengejutkan, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. 3 jam lebih mereka tersesat. Sepertinya tidak. Mereka sudah melewati dimensi ruang dan waktu. Pak Agus hanya merasakan beberapa menit tersesat. Tapi sebenarnya sudah beberapa jam di alam nyata. Apa benar demikian? Aku sendiri kurang yakin. Dari banyak pengalaman yang aku baca, adalah orang beruntung yang bisa keluar dari lingkaran itu. Selebihnya mereka tersesat lebih lama lagi dan mungkin tidak bisa keluar. Motor Pak Agus sudah merapat di depan pagar rumahku. Cerita yang sangat seru aku dengarkan dari mulutnya. Masih dengan tatapan datar tanpa ekspresi. Setelah aku bayar dan mengucapkan terima kasih, dia pun pergi di antara kabut malam itu. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.